Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dep. Di video kali ini saya akan membuat camilan enak, yaitu onde-onde kacang ijo yang rasanya itu sudah pasti enak dan bikin nagih. Bisa juga dijadikan sebagai ide usaha ataupun isian snack box. Untuk tahu apa saja bahan dan bagaimana proses pembuatannya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan kacang hijau yang sudah dikupas, dan ini saya sudah rendam kurang lebih 3 jam ya, agar nanti pas kita kukus itu cepat empuknya. Tambahkan juga kentang sebanyak 100 gram. Ini kentangnya nanti digunakan sebagai bahan tambahan dari isian kulitnya ya. Ini dikukus secara bersamaan untuk menghemat waktu. Jika kukusannya sudah panas, langsung saja semua bahan ini akan dikukus menggunakan api sedang selama 25 menit sampai kacang hijaunya dan kentangnya ini benar-benar empuk ya. Setelah 25 menit, tutupan pancinya boleh dibuka dan boleh dites ya dengan menggunakan garpu. Kalau sudah dirasa empuk, ini bisa dikeluarkan dari kukusan. Hati-hati panas saat mengeluarkan dari kukusan. Selagi hangat, saya akan haluskan ya biji kacang hijau yang sudah kita kukus tadi. Ini dimasukkan semuanya ke dalam blender atau food processor. Tambahkan 1 saset santan instan, ini yang kemasan 65 ml ya. Untuk mereknya teman-teman bisa menggunakan merek apa saja. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 90 gram. Tambahkan juga air bersih sebanyak 100 ml, setengah sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh garam. Lanjut, semua bahan ini akan saya haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Untuk waktunya bisa sesuaikan dengan alat masing-masing. Jika bahan isiannya sudah benar-benar halus, di sini kita akan masak menggunakan teflon ataupun bisa menggunakan wajan ya. Menggunakan api yang sedang saja. Usahakan menggunakan wadah yang anti lengket agar memudahkan saat pembuatan isiannya ya. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya. Tujuannya agar isiannya ini tidak gosong. Jika isiannya sudah mulai mendidih atau meletup-letup seperti ini, tambahkan 1 sendok makan margarin atau bisa juga menggunakan butter. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata dan sampai bahan isiannya ini mengental dan kalis ya, serta bisa dibentuk. Nah, ini bahan isiannya sudah mulai kalis. Kita akan masak sebentar lagi sampai benar-benar bisa dibentuk. Nah, jadi ini untuk bahan isiannya sudah matang ya dan sudah bisa dibentuk juga. Tekstur adonannya sudah seperti ini. Gunakan api yang kecil ya agar tidak gosong. Jika sudah, pindahkan ke wadah dan ini akan didinginkan sebentar saja ya, sampai hangat-hangat kuku saja. Setelah isian onde-ondenya ini hangat-hangat kuku, kita akan bentuk ya, kita akan cetak kecil-kecil. Teman-teman bisa menimbangnya agar besarnya itu sama, atau bisa juga menggunakan sendok takaran seperti ini. Ambil 1 sendok penuh, kemudian kita bulatkan seperti ini ya, sampai dia itu bulat sempurna. Untuk isiannya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Kalau teman-teman mau membuat onde-onde yang lebih besar, bisa juga membulatkan isiannya dengan ukuran yang lebih besar juga ya. Lanjutkan membulatkan sampai isian onde-ondenya ini habis.
Nah, dengan menggunakan kacang hijau kupas 100 gram jadinya itu lumayan banyak ya. Ini sudah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan membuat untuk bahan kulitnya. Siapkan wadah, masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram, tepung beras sebanyak 20 gram. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 100 gram dan baking powder setengah sendok teh, seperempat sendok teh garam, dan semua bahan ini akan saya aduk menggunakan whisk sampai tercampur dengan merata. Kalau teman-teman di rumah tidak ada whisk, bisa mengaduknya itu menggunakan sendok. Setelah semua bahan tercampur dengan merata, tambahkan kentang yang sudah kita rebus tadi. Tadi itu selagi hangat langsung dihaluskan ya, dan langsung ditambahkan atau dicampur di bahan kulitnya. Jika sudah, tambahkan air hangat sebanyak 190 sampai dengan 200 ml. Untuk airnya ini memang takarannya itu tidak pas karena kita menggunakan kentang, jadi kandungan air yang ada dalam kentang itu juga berbeda. Maka dari itu saat memasukkan airnya itu diusahakan secara bertahap, jangan dimasukkan semuanya dulu karena itu nanti bisa membuat adonannya itu menjadi kelembekan kalau terlalu banyak air ya. Di sini saya sudah mengaduknya menggunakan tangan karena adonannya sudah mulai berat ya kalau diaduk menggunakan sendok. Kita akan aduk sambil diuleni sebentar saja sampai adonan kulitnya ini kalis. Kalau saya ini menggunakan airnya itu kurang lebih 195 ml ya. Jadi masih sisa sekitar 5 ml. Ini adonan kulitnya sudah mulai kalis, kemudian kita akan mulai bentuk ya. Untuk bahan kulitnya teman-teman bisa timbang agar bentuknya nanti itu bisa sama rata. Tapi kalau saya di sini cukup kira-kira saja ya. Untuk kulitnya ini kalau ditimbang teman-teman bisa menggunakan 20 gram ya untuk satu onde-ondenya. Nah, setelah bulat seperti ini, kita langsung saja masukkan ke dalam wijen. Di sini saya menggunakan wijen putih ya, dan tidak disangrai terlebih dahulu. Kita guling-gulingkan sampai semua permukaannya itu terbalur dengan wijen dan kita bulatkan kembali. Tujuannya saat digoreng nanti biji wijennya ini tidak lepas ya. Kembali ambil sedikit adonan dan bulat-bulatkan seperti ini. Tidak usah terlalu bulat sempurna ya kalau tidak bisa. Kemudian guling-gulingkan kembali. Lakukan seterusnya sampai bahan kulit dan bahan isiannya itu habis. Nah, ini dia onde-onde yang belum digoreng ya. Kita sudah bulat-bulatkan. Hasilnya ini lumayan banyak. Ini baru setengahnya saja saya selesai membulatkan. Kemudian lanjut untuk digoreng. Kita akan goreng menggunakan minyak yang hangat, karena kalau kita menggunakan minyak yang panas itu nanti permukaannya bisa pecah-pecah ya. Masukkan semua onde-onde yang akan digoreng. Ini posisinya apinya saya masih menggunakan api yang sangat kecil. Setelah semua onde-ondenya masuk ke dalam penggorengan, baru sedikit demi sedikit apinya itu dibesarkan ya. Saya juga menggunakan bantuan saringan seperti ini. Untuk mengaduknya itu jangan terlalu ditekan, cukup kita putar-putar saja. Nanti onde-ondenya itu menjadi bulat seperti ini ya, dan bentuknya itu sangat cantik. Lanjutkan menggoreng menggunakan api yang sedang ya, jangan menggunakan api yang besar, takutnya nanti di luarnya itu dia sudah matang tapi di dalamnya itu masih mentah ya. Cukup kita menggunakan api yang sedang saja sambil terus diaduk-aduk menggunakan saringan. Jika sudah matang dan warnanya sudah dirasa pas, sudah cantik, baru kompornya itu dimatikan dan angkat onde-ondenya. Setelah dikeluarkan dari penggorengan, ini saya akan tiriskan ya menggunakan
tisu di bawahnya agar onde-ondenya itu tidak terlalu berminyak. Nah, inilah dia hasil dari pembuatan onde-onde hanya menggunakan tepung sebanyak 250 gram, tapi hasilnya itu bisa sebanyak ini ya. Saat digoreng, biji wijennya ini tidak lepas, warnanya sangat cantik dan bentuknya juga sangat oke ya. Untuk di dalamnya kita akan lihat apakah mau onde-ondenya ini kopong atau tidak. Di sini saya akan gunting ya untuk tahu. Nah, ini dia hasilnya, di dalamnya itu kopong ya dan matang dengan sempurna. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.